Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok mikotoksin A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai toksikologi mikotoksin dengan dosen pengampu, Dr. Hewan Iwayan Sudira MSI, dan adapun nama-nama anggota kelompok kami, Rahmat Ade Ferdiansa dengan NIM akhir 018, Nulastri Natalia dengan NIM akhir 019, Grace Yureka Aurel Siaan dengan NIM akhir 020, dan Maria Ursulinta Syendowi dengan NIM akhir 021. Baik, presentasi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Ade Ferdiansa dengan NIM 200951118. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikotoksin. Mikotoksin itu merupakan salah satu racun yang berasal dari jamur. Nah, mikotoksin ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu mycos yang artinya jamur beracun. Mikotoksin ini diproduksi oleh genus Aspergillus, Penicillium, Fusarium, dan Alternaria. Mikotoksin ini dapat didefinisikan sebagai metabolit sekunder yang beracun dengan bobot molekul rendah yang dihasilkan oleh berbagai jenis jamur. Nah, mikotoksin ini dapat ditemukan di berbagai makanan manusia dan hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Grace Yureka dengan NIM akhir 020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari mikotoksin. Yang pertama ada aflatoksin. Aflatoksin merupakan singkatan dari Aspergillus flavus toxin. Jamur Aspergillus flavus sebagai penghasil utama aflatoksin umumnya hanya memproduksi aflatoksin B1 dan B2 atau bisa disingkat menjadi AFB1 dan AFB2. Sedangkan Aspergillus parasiticus memproduksi AFB1, AFB2, AFG1 dan AFG2. Pemberian nama tersebut berdasarkan penampakan fluoresensinya pada klempeng kromatografi lapisan tipis di bawah sinar UV yang memberikan warna blue atau biru untuk B, sedangkan warna green atau hijau untuk G. Di antara keempat jenis aflatoksin ini, AFB1 memiliki efek toksik yang paling tinggi. Mikotoksin ini bersifat karsinogenik, hepatotoksik, mutagenik, tremogenik, dan sitotoksik sehingga menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO dan dikategorikan sebagai karsinogenik golongan 1A. Selain itu, aflatoksin juga bersifat imunosupresif yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan aflatoksin dapat ditemukan pada biji-biji kacang, seperti kacang tanah, kedelai, pistachio, atau bunga matahari, pada rempah-rempah seperti ketumbar, jahe, lada, serta kunyit, dan juga dapat ditemukan pada serealia seperti gandum, padi, sorghum, dan jagung. Aflatoksin juga dapat dijumpai pada susu yang dihasilkan hewan ternak yang memakan produk yang terinvestasi kapang tersebut. Selain itu, obat juga dapat mengandung aflatoksin bila terinvestasi pada kapang ini. Selanjutnya yang kedua ada zearalenone. Zearalenone merupakan estrogen non-steroid sintesis dari kelompok lakton asam resorsilat yang terkait dengan mikroestrogen yang ditemukan pada jamur Fusarium, yaitu Fusarium graminearum, Fusarium trisintum, dan Fusarium moniliforme. Hingga saat ini, paling sedikit terdapat 6 macam turunan zearalenone. Di antaranya ada alpha-zearalenone yang memiliki aktivitas estrogenik 3 kali lipat dari senyawa induknya. Senyawa turunan lainnya yaitu adalah 6,68 dihidroksizearalenone, 8 hidroksizearalenone, 3 hidroksizearalenone, 7 dehidrozearalenone, dan 5 formizearalenone. Komoditas yang banyak tercemar zearalenone adalah jagung, gandum, kacang kedelai, beras, dan serealia lainnya. Zearalenone memiliki aktivitas estrogenik terhadap babi, sapi perah, anak kambing, ayam, kalkun, dan kelinci. Namun, hewan yang paling peka terhadap zearalenone adalah babi. Efek yang ditimbulkan berupa gangguan reproduksi, genetika, imunologi, dan gangguan pada saluran pencernaan. Distribusi zearalenone sebagian besar melalui oral dan ingesti. Pada manusia, zearalenone tidak memberi efek yang signifikan.
Lalu selanjutnya ada okratoxin. Okratoxin dihasilkan oleh cendawan dari genus Aspergillus, Fusarium, dan Penicillium, serta banyak terdapat di berbagai macam makanan, mulai dari serealia, babi, ayam, kopi, bir, wine, jus anggur, dan susu. Secara umum terdapat 3 macam okratoxin, yaitu ada okratoxin A, B, dan C. Namun yang paling banyak dipelajari adalah okratoxin A, karena bersifat paling toksik di antara yang lainnya. Lalu selanjutnya ada Trichotosena. Trichotosena diproduksi oleh spesies yang berbeda dari Fusarium, Myrtecium, Trichoderma, Trichotesium, Cephalosporum, Petrissimonosporium, dan Stachybotrys. Saat ini diketahui kelompok Trichotosena paling beracun ialah kelompok toksin T2. Racun T2 biasanya ditemukan oleh oat, barley, jagung, beras, serta dalam produk berbasis sereal dan kedelai. Toksin T2 menunjukkan efek toksik seperti retardasi pertumbuhan, myelotoxicity, hematoxicity, dan lesi nekrotik pada tempat kontaknya. Sementara deoksinivalenol atau DON paling umum terpapar melalui makanan yang memberikan gejala gastrointestinal akut seperti muntah, diare hemoragik, dan penolakan makanan dapat terjadi pada hewan setelah menelan pakan hewan yang sangat terkontaminasi. Gejala seperti anoreksia, penekanan kenaikan berat badan, hepatosisitas, masalah dermatologis, dan perubahan khasiat nutrisi akan muncul setelah paparan diet dalam jangka waktu yang panjang terhadap DON. Efek akut DON pada hewan dan manusia terlihat serupa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fumonisin. Fumonisin termasuk kelompok toksin Fusarium yang dihasilkan oleh jamur Fusarium spp, terutama Fusarium moniliform dan Fusarium proliferatum. Selain Fusarium tersebut, terdapat pula jamur lain yang juga mampu memproduksi fumonisin, yaitu fumonisin gamay, fumonisin antopilum, fumonisin diamini, dan fumonisin napiforme. Hingga saat ini telah diketahui 11 jenis senyawa fumonisin, yaitu fumonisin B1 atau bisa juga disebut dengan FB1, ada FB2, FB3, dan FB4, FA1, FA2, FC1, FC2, dan ada FP1, FP2, dan FP3. Di antara jenis fumonisin tersebut, FB1 memiliki toksisitas yang dikenal juga dengan nama makrofusin. FB1 dan FB2 banyak mencemari jagung dalam jumlah cukup besar, dan FB1 juga ditemukan pada beras yang terinfeksi oleh Fusarium proliferatum. Toksin jenis ini stabil dan tahan pada berbagai proses pengolahan jagung, sehingga dapat menyebabkan penyebaran toksin pada dedak, kecambah, dan tepung jagung. Fumonisin bersifat sangat toksik terhadap kuda dan keledai, dan menyebabkan nekrosis di otak atau bisa disebut dengan leukoencephalomalacia. Di samping itu juga menyebabkan kanker hati pada tikus dan gangguan saluran pernapasan pada babi atau dapat disebut dengan porcine pulmonary edema. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cytioviridin. Cytioviridin ini adalah salah satu mikotoksin yang bersifat neurotoksik dan dihasilkan oleh Penicillium cytioviridae. Cytioviridin ini ditemukan oleh Mackey pada tahun 1940. Spesies ini dihasilkan oleh Penicillium Ocrosalmoneum, Penicillium velutanum, dan Penicillium pulvilorum. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deoksinivalenol. Deoksinivalenol ini merupakan mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur Fusarium gramenarium dan Fusarium culmorum. Nah, jamur ini merupakan patogen pada tanaman. Deoksinivalenol ini dapat ditemukan pada tanaman seperti oat, gandum, barley, gandum hitam, tepung jagung, sorghum, triticale, beras, sereal, roti, mie instan, makanan bayi, malt, dan bir. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patulin. Patulin ini dihasilkan oleh Penicillium aspergillus bisoclamis dan Penicillium expansum.
Patogen ini menyebabkan kontaminasi pada buah, sayuran, sereal, terutama pada apel. Produk-produk olahan apel sehingga diperlukan perlakuan tertentu untuk menyingkirkan patogen dan jaringan-jaringan tumbuhan lainnya. Jaringan-jaringan tumbuhan. Patogen ini merupakan senyawa genotoksik. Toksisitas patogen yang terbentuk dengan sintein lebih rendah daripada senyawa yang tidak dimodifikasi dalam hal toksisitas akut, tertogenitas, dan mutagenitas. Sekian dari saya, terima kasih. Ergot alkaloid. Kontaminasi senyawa ergot alkaloid pada makanan bisa menyebabkan epidemik keracunan ergot atau ergotisme yang dapat ditemui dalam bentuk gangren atau gangrenous dan kejang atau konvulsif. Pembersihan serelia secara mekanis tidak sepenuhnya memberikan proteksi terhadap kontaminasi senyawa. Pada hewan ternak, ergot alkaloid bisa menyebabkan penyakit yang ditandai dengan produksi susu menurun, kehilangan bobot tubuh, dan fertilitas menurun. Next slide. Griseofulvin. Griseofulvin ini ditemukan oleh Oxford pada tahun 1939 dari Micellia. Dihasilkan oleh spesies jamur Penicillium griseofulvum. Spesies lainnya yang meliputi spesies Penicillium patulum, Penicillium albidum, Penicillium raistriki, Penicillium breveldianum, dan Penicillium viridi Crylopium. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deteksi dari mikotoksin sendiri. Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi mikotoksin. Baik, yang pertama ada UCN. UCN ini tujuannya untuk mendeteksi okratoksin A dan zearalenone. Nah, hasilnya akan menunjukkan bahwa deteksi menggunakan UCN menyediakan pengukuran gambar fluorensik yang layak dan berguna untuk menguji banyak kontaminan makanan dengan cepat, akurat, dan nyaman dalam hal untuk memastikan keamanan pangan yang berkualitas. Kemudian yang kedua ada metode microarray aptamer. Nah, untuk metode ini dikembangkan dengan tujuan untuk menyaring metabolit sekunder multiplex secara bersamaan. Metode yang baru dikembangkan menunjukkan bahwa tingkat pemulihan terjadi dengan spesifitas yang baik. Metode ini pun menyediakan platform sederhana, sensitif, dan hemat biaya untuk screening simultan mikotoksin multiplex dan dapat dengan mudah diperluas ke protokol berbasis aptamer lainnya. Kemudian yang ketiga ialah ada metode ELISA. Dalam beberapa tahun terakhir, biosensor untuk analisis mikotoksin dalam makanan yang dikembangkan serta lebih sederhana, reproduktivitas, akurasi, analisis cepat, serta biaya yang tergolong rendah. Kemudian untuk metode yang keempat itu ada metode penyaringan. Nah, tujuannya ialah untuk analisis mikotoksin dalam rempah-rempah dan produk sereal yang menggunakan kromatografi cair dengan kinerja tinggi ditambah dengan spektrometri massa yang tandem. Metode yang dikembangkan ini termasuk ke dalam solusi yang baik untuk digunakan dalam tes screening dan analisis rutin dalam memantau kandungan mikotoksin dalam makanan sesuai dengan peraturan Euro. Namun, dalam penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah mikotoksin yang dianalisis dan kelompok barang yang dianalisis dengan metode yang sama. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Next slide. Dampak. Berikut adalah tabel pengaruh mikotoksin terhadap beberapa hewan ternak. Aflatoksin dapat menyebabkan penyakit liver pada hewan, terutama aflatoksin B1 yang ditandai dengan produksi telur menurun, susu, dan bobot tubuh yang menurun. Untuk mereduksi atau mengeliminasi efek aflatoksin pada hewan, dapat digunakan amoniasi dan beberapa molekul penyerap.
Pada ayam petelur, babi, sapi, tikus, dan mencit, toksin fumonisin sulit diserap, namun penyebarannya sangat cepat dan ditemukan dapat tertimbun di hati dan ginjal hewan, sehingga menyebabkan kerusakan oksidatif. Ayam pedaging yang mengonsumsi ransum terkontaminasi mikotoksin terbukti pertumbuhannya terhambat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dari mikotoksin. Secara umum, ada 3 pembagian pencegahan. Yang pertama ada pencegahan primer, kemudian ada pencegahan sekunder, dan yang ketiga ada pencegahan tersier. Nah, untuk pencegahan primer sendiri merupakan pencegahan yang paling krusial, karena jika pencegahan ini gagal, maka fungsi dapat menginfeksi tanaman dan menghasilkan mikotoksin pada produk pertanian penghasil pakan hewan akan terus meningkat. Kemudian untuk pencegahan primer ini dapat dibedakan sebagaimana yang tertera pada poin-poin yang telah saya letakkan di PPT ini. Kemudian untuk pencegahan sekunder sendiri itu merupakan pencegahan yang dilakukan saat fungsi sudah mulai menginfeksi pada tahap awal. Nah, pencegahan sekunder ini dilakukan supaya fungsi yang sudah terlanjur tumbuh bisa dihambat atau dimatikan. Nah, untuk pencegahan sekunder sendiri terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap-tahapnya adalah sebagaimana yang saya sudah letakkan di dalam PPT. Kemudian yang terakhir ada pencegahan tersier. Nah, adapun pencegahan tersier ini merupakan pencegahan ketika fungsi sudah menginfeksi produk, maka pencegahan tersier ini dapat dilakukan agar toksin tidak menyebar luas ke produk lainnya. Adapun poin-poin pencegahan tersier sudah saya letakkan di dalam PPT ini. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Slide selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan informasi dan materi. Sekian dan terima kasih.